Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Galeri Mesin Jahit di channel YouTube pencinta mesin jahit mayoritas Janome dan Butterfly. Tetapi di kesempatan bulan Ramadan ini kita ada sedikit mengulas mesin jahit di luar brand Janome, yaitu Juki. Tetapi kita sandingkan antara Janome ST24 dan Juki HZL 353Z series. Dua mesin ini berbeda kelas, berbeda kualitas, berbeda peruntukan. Masing-masing mesin ini punya kelas tersendiri ya. Jadi kita akan ulas tuntas perbedaan mesin jahit ini. Jadi kita akan review mesin ini, kurang lebihnya itu kekurangan dan kelebihan mesin masing-masing. Kita tidak akan menjatuhkan satu brand ke brand lain ya. Oke, selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Rekan kami sudah mulai membuka kemasan dari Juki 353Z. Kita akan coba nih mesin ini menjahit bahan kulit ya, performa mesinnya nih. Ini kulit asli ya guys. Ini kulit original ya, Anda bisa lihat. Ini keras ini. Kita akan coba di dua mesin ini. Nah, simple ya. Tarik dapat mesin. Oke, sekarang kita ambil manual booknya ya. Ini manual booknya. Oke, kita buka Mas Ojak. Habis Juki ini kita langsung ke Janome ya. Woi, keren. Ini hardcovernya dia sudah ada ya, Juki ya. Oke, cukup di sini dulu, kita berhenti sejenak. Sekarang kita ST24 ya guys. Geser dulu ke sini mesinnya. ST24. Oke, buka Mas. Nah, ini barang semuanya baru ya. Kita tidak akan mengulas barang satu baru, barang satu bekas. Kita enggak. Kita ini di sini fair, kita buka baru dua-duanya. Jadi di video salah satu YouTuber itu mengupload yang satu mesinnya baru, yang satu mesinnya bekas. Si Juki baru, si Janome bekas. Nah, di sini di galeri mesin jahit ini dua-duanya new. Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi tidak ada yang direkayasa di video ini. Oke, sekarang kita ambil kelengkapan aksesoris dari ST24 dan manual book ST24. Ini manual book udah dapat ST24. ST24 sudah ada hardcovernya juga ya. Oke, sama dengan si Juki. Sekarang kita dari segi aksesoris, oke? Aksesoris Janome ini dikenal originalnya cukup mahal harga-harganya. Jadi kita bandingkan dulu kelengkapan aksesoris dua mesin jahit ini. Oke, sekarang kita ambil aksesoris Jukinya. Mungkin di kotak dia terletaknya. Ini Janome ST24 dan kita akan samakan dengan manual booknya ya. Nah, perbedaan aksesorisnya. Oke, sekarang kita bandingkan kelengkapan aksesorisnya dulu ya. Kita sebutkan ada berapa item dia. Sepatunya dulu ya. Yang penting itu sepatu ya. Sepatu itu sangat berperan untuk menjahit dekoratif maupun craft maupun fashion ya. Ini yang aksesoris Jukinya ya guys. Anda bisa lihat ya, dari A sampai L itu 12 aksesoris. Dan hardcover 13 ya. Dia sepatu bawaannya normalnya itu ada 4 ya. Satu sepatu normal sudah terpasang di mesin ya guys ya. Ini sepatu normalnya sudah terpasang di mesin ya guys. Terus 2 sepatu resleting. Nih. Nah. Sebenarnya 3-4 ini sepatu ini standar sekali. Jadi untuk craft itu dia belum include ya guys. Jadi ini mesin sebenarnya lebih cocoknya buat fashion, buat jahit halusan, cocok banget ini mesin. Dan kita akan rinci dapatnya apa aja. Nah, di sini dia bagusnya, di sini ada banyak aksesoris tuh, ya. Dari N, O, V, Q sampai W, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Tetapi di sini dia optional. Jadi Anda ini harus beli terpisah nih. Ya. Jadi ini tidak include ya, ini terpisah. Nah, sekarang kita hitung aksesorisnya.
Oke, Mas Ojak, coba tolong diambil satu-satu ya. Ya, taruh sini semuanya. Ini pasangannya ya, guys. Ya, taruh. Oh ya, taruh. Kita hitung di sini. Ini aksesorisnya. Dan bagusnya dia ada DVD instruksi. Ya, si Janome ST24 kayaknya belum ada DVD instruksi, tetapi Janome ST24 tuh sudah menggunakan video channel YouTube dengan tutorial yang sangat jelas banget, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi akan hilangnya DVD. Jadi ST24 tidak perlu DVD, jadi dia kebanyakan langsung video YouTube channelnya. Oke, ini kelengkapan aksesoris Janome Juki HZL 353Z ya. Sekarang kita ke aksesoris Janome ST24. Oh ya, satu, di Juki ini belum ada kartu garansi ya, jadi kita nggak tahu harus kemana klaimnya ini karena dia nggak ada kartu garansinya. Nah, kalau si Janome ada. Oke, sekarang kita akan kupas si Janome ST24 aksesorisnya. Ini kelengkapan aksesoris dari Janome ST24, Anda bisa lihat sendiri ya. Begitu banyaknya dari kaki-kakinya. Jadi kita hitung, ini bawaan langsung dari instruction book ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sepatu. Sedangkan si Juki kan Anda bisa lihat sini ya, 1 2 3 4. Semua sama. Kalau si Janome ST24 dia dilengkapi dengan sepatu walking foot ya. Anda bisa jet bed cover, craft maupun patchwork maupun quilting dia sudah include. Di sini ada velnya karena dia skoci atas, ini diikut sertakan tiangnya ya. Kalau si Janome kan sudah langsung nempel di mesin tiangnya. Oke, ini aksesorisnya perbedaannya. Yang ini ST24 dan yang itu Juki ya. Jadi untuk kelengkapan aksesoris bisa dibilang untuk sepatunya Janome jauh lebih banyak, dia ada 9, si Juki ada 4. Itu yang signifikan yang sering digunakan pada umumnya. Untuk pendedel dia dapat, untuk obeng dapat, jarum dapat, bobin dapat, yang benang pun bisa 2 jarum, Juki bisa 2 jarum. Oke. Sekarang kita langsung ke fitur mesinnya ya, guys. Sekarang kita akan ke fitur ya, guys ya. Kita ambil dulu. Nah, di sini kita jumlah jahitan dulu ya. Nah, sekarang kita ke si Juki dulu ya, guys. Dia di sini ada 21 jahitan. Di si Janome ada 25 jahitan. Sebenarnya untuk jumlah jahitan sih kalau bagi kita tidak signifikan ya. Tapi kalau Anda pencinta dekoratif mungkin sangat perlu itu jumlah jahitan. Tapi kalau untuk fashion saya rasa dekoratif tidak terlalu perlu. Tapi kalau untuk craft ataupun Anda yang suka bikin kerajinan tangan, mungkin jumlah jahitan itu sangat pengaruh. Tapi kalau Anda jahit fashion itu jumlah jahitan sangat tidak pengaruh. Oke, di sini fitur mesin dia lubang kancing 1 langkah, Juki 1 langkah. Poinnya sama. Tiang benang dia fleksibel ya, bisa 2. Juki pun bisa 2, tetapi si Juki horizontal 1, vertikal 1. Nah, vertikalnya itu dia opsional, dia dipasang tersendiri ya, karena dia modelnya koci atas. Ya, jadi ini besi tiang benangnya ya. Oke, dia kuat tahan patah. Anda bisa lihat ini ya, dari plastik. Untuk tekanan sepatu. Nah, di sini yang sering dilihat tekanan sepatu. Di si Juki itu masih manual tekanan sepatu ya. Dia harus diputar pakai koin. Nah, di atas sini tuh harus diputar pakai koin. Kita zoom ya. Nah, di sini nih. Ya. Kalau si Janome ST24 dia tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, istimewanya di sini. Kekurangan dan kelebihannya, kalau si Janome ST24 dia tidak ada tekanan sepatu karena dia sudah otomatis ya. Kalau ini masih manual. Jadi untuk tekanan ini itu bukan dari segi kekurangan tapi kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya kalau otomatis itu kita tidak bisa mendeteksi tebalnya kain berapa. Tapi enaknya dia tidak perlu mengatur manualnya. Dia sudah tinggal jahit jalan sendiri. Nah, tapi kalau si Juki masih manual ya. Jadi Anda harus bisa menyesuaikan ketebalan kain maupun tipisnya kain. Terus pemutar bobin semuanya otomatis sama ya. Nah, si Juki ini dia model dit klik. Nah, dia sudah terkoneksi langsung dan Anda sudah tidak perlu lagi menarik tuas roda ini ya. Nih, si roda ini Anda sudah tidak perlu menarik lagi. Tapi kalau si Janome karena dia buat market global, dia dibikin konvensional. Simple ya. Ditarik. Ini kelebihannya.
meringankan beban kerjanya roda. Itu plusnya. Repotnya ya tarik. Tidak terlalu repot lah, cuma tarik segini doang mah, simpel. Dan sekarang kita lari ke bobin ya. Si Juki dia sudah bobin atas. Nah, kalau di Janome bobin atas ini dia masuknya kelasnya ke komputer dan kelasnya harganya jauh lebih mahal karena dia lebih menjaga kualitas. Kalau untuk si Janome ya. Nah, kalau si ST24 dia masih pakai bobin bawah. Minus plusnya kalau bobin atas repotnya kita tidak bisa mendeteksi benang akan habis ya, semua orang tahu itu. Nah, kalau bobin atas seperti Juki ya, kita akan melihat benang kapan akan habis. Tetapi kelemahannya skoci atas itu tidak bisa menggunakan benang karet atau jahit karet. Pada saat Anda ingin jahit mengkerut otomatis menggunakan benang karet, skoci atas tidak bisa digunakan karena dia beda modelnya, dia ditanam. Nah, kalau skoci bawah kayak si Janome ST24, dia bisa menggunakan benang karet. Anda tinggal buka, pasang benang karet di sini, udah seperti jahit biasa aja. Nah, itu kelebihan dan kekurangan benang atas dan benang bawah. Oke? Nah, untuk suara kita akan uji coba ini, suara mesin ini ya. Kita pasang dulu skocinya. Kita tes suara dulu ya, guys. Habis tes suara, kita akan tes kemampuan mesin ini. Pedal kita sudah siapkan ya, pedal koneksinya. Kita akan tes suaranya seberapa bedanya sih antara Juki dan si Janome dari kedua barang ini ya. Kalau ke sini belakang. Sekarang kita on. Ya. Sekarang kita on. Oke, Juki sudah di on. Tapi kita nggak tahu ya cahaya lampunya kok nggak ada ya. Tapi mesinnya jalan ya. On mas. Nah, oke sekarang kita si Janome. Nah, Anda bisa lihat ya. Dari segi lampu, Juki dan Janome itu lebih terang Janome ya. Kita matikan lampu penerangannya. Sekarang matikan mas Rojak. Ah, Anda bisa lihat ya. Si Janome keterangannya Anda bisa lihat seperti ini. Si Juki Anda bisa lihat seperti ini keterangannya. Oke. Ini dari segi cahaya ya. Untuk power dinamo si Juki itu 70 watt, si Janome 60. Kalau kita rasakan di sini itu kecepatannya kok 70 watt lebih pelan ya. Ya. Janome 60 watt. Ya, Anda bisa lihat sendiri ya perbedaannya ya. Sekarang kita ulangi Janome ya. Kita lihat Juki. Nah, ya. Dan kalau dari segi suara, karena si Juki skoci atas, coba dinyalain lagi Mas Rojak. Karena si Juki skoci atas atau bobin drop in bobin ya. Ini namanya drop in bobin ya. Ini kan skoci bawah. Ya. Itu jauh lebih halus ketimbang si ST24. Perbedaannya pun tidak cukup jauh banget ya. Anda bisa dengarkan dengan ini. Ya, bisa dibilang beda tipis lah ya, karena si Janome skoci bawah ya. Nah, kalau Anda mau kualitasnya sama dengan skoci atas, mungkin pilihannya di Janome Maestro 500, tapi kita tidak akan bandingkan ya, karena ini bobotnya jauh lebih berat dibanding Juki ya, lumayan berat itu. Oke, nah sekarang kita akan tes performa mesin untuk jahit bahan kulit ini ya. Nah, bahan kulit ini kulit original ya guys. Nah, kita akan menggunakan jarum sama ukurannya 18 dan 18, oke? Dan ini kita akan menggunakan jarum 18 ya, merek organ. Kita akan tes. Ini kita pakai benang nilon ya, sama-sama benang nilon ya. Nah, ini kita pakai benang nilon. Ukuran ini ukuran umum nih, ukuran 30 ya. Biasanya kalau benang nilon ini buat jahit tebal-tebal atau jahit yang buat tas ya. Ini kita akan uji ekstrim ini. Ini di grill di bahan kulit ya. Sekarang kita akan coba di Juki dulu. Yuk, ambil jarumnya.
Ya, pasang. Jarum jukinya sudah kita lepas ya guys. Sekarang nanti jarum si juki ini kita akan pasang di Janome ya, bekas juki ini. Oke, sekarang kita biasanya kalau jetable itu di itunya jahitannya kita dipanjangin ya guys. Coba tolong ditunjuk masuk dipanjangin jetablenya di angka 4 coba. Oke, cukup. Ya, sekarang kita pasang benangnya dan gulung benangnya. Cukup sih. Ya. Ini sama. Bentar dulu. Kita pasang tutupnya dulu ya guys ya. Ketinggalan tutup benangnya nih karena dia model horizontal skocinya, jadi benang pun harus horizontal ya. Geser ke kanan. Ya penuh. Kita penuh ini ya karena kita mau pakai di Janome ST243 nih perbedaannya. Cukup. Untuk tension kita nggak robah ya, masih di posisi normal ya. Jadi kita nggak ada robah ini mesin, cuman yang dirobah itu jarum sama jarak. Karena jarak itu harus dirobah. Ya, kita coba dulu. Satu lapis dulu ya. Sepatunya biasa. Biasanya kalau bahan kulit ini kita menganjurkan sepatu teflon. Sekarang kita akan ganti sepatunya menggunakan sepatu teflon. Sepatu teflonnya tolong diambil Mas Rajab. Karena kita akan uji coba di bahan kulit, kita harus ganti sepatunya sesuai prosedur ya. Jadi kita tidak akan asal membuat praktek mesin ini dua-duanya ini. Dan habis jahit kulit ini kita akan jahit triplek nih. Sanggup nggak nih dua mesin ini? Kalau si ST24 mah jelas ya, dia nggak ada tandingannya. Kalau buat jahit ekstrim ya, ST24 jahit kaos dia nggak perlu ganti jarum. Jahit sipon dia nggak perlu ganti settingan tekanan yang diputar pakai koin di atas sini ya. Dia nggak perlu, dia udah otomatis. Jadi Anda fleksibel banget, ini super simple. Oke, sekarang kita tes jahit. Satu lapis dulu ya guys, karena lampunya nggak begitu terang di si juki, jadi Anda hanya bisa melihat bayangan dong ya, seperti ini ya lampunya. Oke, sekarang kita coba. Oke, lihat hasil benang bawah di sini ya. Cukup. Ambil jahitannya, cukup diambil aja, jangan diambil jahitannya, cukup dilatih bagian bawah. Lihat. Nah, Anda bisa lihat ya, kendor jahitannya. Coba dibalik Mas Ojak. Dibalik, diambil, tarik ke sini, jangan lepas dari benang. Jangan lepas dari benang. Nah, ini. Anda bisa lihat ya. Jahitannya kendor-kendor. Coba tolong dibenang ya Mas Ojak. Nah, tuh, benangnya timbul. Ya. Anda bisa lihat ya. Ini kita pakai benang yang sama loh, yang nyaru loh. Apalagi kalau tidak pakai benang yang sama ya. Di sini teksturnya kainnya kasar dah. Ya. Tuh, Anda bisa lihat ya. Oke, sekarang kita kembali ke Janome untuk satu lembar dulu ya. Sekarang Janome akan menggunakan sepatu yang sama, jarum yang sama seperti di juki ya. Kalau masalah jahitan skip enggaknya, itu tergantung Anda menggunakan jarum sudah berapa lama jarum tersebut digunakan di jahit bahan yang Anda jahit. Kalau jahitnya Anda sudah sering, terus jarum belum diganti, itu akan mengakibatkan jahitan skip atau loncat. Ya, jadi di sini tuh bukan berdasarkan langsung dites, langsung jahitan langsung jelek, enggak. Kita coba dulu, bagus, kita lanjut, jelek harus diganti jarumnya. Oke. Tadi kita sudah lihat juki ya, juki untuk bahan satu lapis kulit. Itu asli ya, kita coba satu lapis dulu lah, jangan terlalu ekstrim. Dengan menggunakan benang nilon dan setelah benang tension masih normal. Udah belum Mas Ojak, masanya lama amat sih. Grogi kamu Mas. Udah, ganti jarumnya. Jarum kita pakai yang di juki aja ya, biar lebih afdol ya. Karena tadi bekas juki, kita ambil lagi juki. Oke, Mas Ojak kesini, Mas Ojak kesini, sini. Pelan-pelan gesernya, jangan terlalu geser banget ya. Udah, pasang. Karena ini video untuk membuktikan di channel YouTube yang satunya itu bahwa si Janome S2 itu kalah jauh dengan si juki. Tapi kita di sini bicara real ya, barang baru semua, segel. Jadi untuk YouTube yang satunya lagi yang mengupload perbandingan ST24 dan juki Hajatul ini, itu dia menggunakan Janome
lama dan belum pernah servis. Jadi suara jauh lebih kasar karena barang tiap hari dipakai. Jadi pada saat Anda menggunakan produk itu ada kalanya itu untuk servis berkala ya. Jangan asal make udah suara kasar disalahkan mesinnya, padahal salahkan si usernya. Semahal apapun, sebagus apapun, namanya barang dipakai itu perlu diservis. Nggak usah gulung benang Mas Rojak, langsung ambil benang Juki aja, benang yang Juki. Sekarang itu nanti dulu lah, ambil yang Juki dulu. Nah, pasang ke SC24. Nah, di sini lah perbedaannya. Nah, kalau rusak sekocinya ini mudah didapat. Anda kalau tinggal di pelosok atau di daerah-daerah yang memang malas beli online, ya, skoci ini nih, ini paling banyak dijual. Ini sama dengan skoci mesin jahit butterfly zaman dulu yang hitam. Tapi kalau si Juki kan skoci atas, itu Anda harus pesan khusus ke Juki. Kalau ada kerusakannya, itu repotnya di situ. Ini murah, 15.000 Anda sudah dapat skocinya murah. Kalau skoci atas tuh paling tidak tuh 300.000 Anda baru dapat harga. Ini kan umum nih, umum diganti nih skoci ini. Oke, sekarang kita pasang Mas Rojak. Tension kita masih normal ya guys, di 4 tuh ya. Nah, sekarang lengnya kita panjangin ke 4 sesuai mesin Suzuki ya, jadi sama. Oke, sekarang kita jalan tanpa dirubah ya guys. Tensionnya kita lihat perbedaannya. Nah, ketahuan tekstur tarikannya, gerakannya tuh dia lebih mantap, dek gitu ya. Jadi menjadikan mesin ini layak diperuntukkan untuk jahit craft. Oke, sekarang kita lihat. Anda lihat sendiri ya, tanpa rubah tension jahitannya rapi ya. Ini Anda bisa lihat ya, benangnya masih nyangkut ya. Tuh, tidak ada berundul. Sekarang kita ambil jahitan yang bekas Juki, kita ambil dia. Nah, dan ini hasil bawah ya. Anda bisa lihat ya. Yang ini jahitan Juki ya, jelas jahitannya kendor. Benang timbul. Karena skoci atas itu tidak cocok untuk benang nilon ya. Jadi skoci atas itu identik untuk jahit passion. Jadi kalau Anda untuk membeli produk mesin jahit yang hanya untuk jahit passion mungkin ini oke lah. Tapi kalau untuk dua-duanya passion dan craft mungkin mungkin Janome ini jawabannya. Dan di sini harganya pun cukup jauh berbeda. Si Juki ini 3,5 atau 3,6 udah dapat. Dan si Janome jauh lebih mahal. Ini 4,2 untuk saat ini ya. Ini harga aslinya tuh sekitar 700 sampai 600.000. Jadi kalau perbedaan harga, ada kualitas. Jadi kalau Anda ingin kualitas lebih baik, ya Anda harus berani bayar lebih mahal. Oke, jadi dua mesin ini berbeda kelas. Jadi skoci atas dan skoci bawah itu beda diperuntukannya. Kecuali Anda membeli skoci atas yang memang bisa untuk heavy duty, itu adanya di Janome DM 7200 itu ada. Tapi komputer harganya 8 jutaan mungkin ya. Oke guys, jadi Anda sudah tidak perlu penasaran lagi dengan dua mesin jahit ini. Kekurangan dan kelebihannya masing-masing di kelas mesin Anda yang menentukan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila kami ada salah dalam ucapan kata-kata di video ini. Terima kasih. Selamat siang.